Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang membuat aplikasi yang menjual properti. Sebagai contoh, kita akan membuat aplikasi dengan nama Just App Pro. Nah, nanti di dalamnya ada menu layanan, kemudian ada promo, ada info, ada akun saya. Nah, khusus untuk 3 menu ini, akun saya, info, dan promo, mungkin tidak akan terlalu diulas secara rinci karena sudah pernah diulas di video-video yang lalu atau di tutorial sebelumnya. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian layanan, di mana nanti layanan yang akan kita buat ini terdapat 4 fitur utama, yaitu fasilitas, jenis properti, kemudian data yang akan kita mintakan ke user, kemudian ada rencana keanggotaan di bagian bawah sini. Nah, untuk bagian fasilitas, kita nanti akan menjual properti, dalam hal ini rumah, yang memiliki AC, kamar tidur, sampai dengan layanan internet dan komputer. Kemudian nanti jenis properti yang akan kita jual di dalam aplikasi ini ada rumah pribadi, apartemen, rumah dinas, sampai villa. Kemudian nanti di bagian input field ini ada data-data yang akan kita mintakan ketika si member ini mau menambahkan rumah atau properti yang akan dia jual. Bisa nanti dalam bentuk alamat, kemudian nanti nomor kontaknya apa, seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini konsep mentah yang akan kita buat. Selanjutnya kita masuk ke builder. Setelah teman-teman masuk ke bagian dashboard, silakan buat aplikasi baru. Kemudian kita buat. Selanjutnya kita kelola. Nah, dalam contoh ini saya akan ubah yang lawyer. Kemudian selanjutnya nanti di layoutnya atau tata letaknya ini dia otomatis menggunakan layout 9. Kemudian selanjutnya kita akan centang di bagian sini di pilihan tata letak ini. Kemudian nanti judulnya kita bisa gunakan huruf kecil atau huruf besar. Selanjutnya di bagian sini kita pilih pixel, kemudian lebarnya ini kita kasih 260. Setelah itu kita simpan. Oke, ini sudah muncul di bagian preview. Ini sudah ada fitur bawaan dari template ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Silakan teman-teman ganti gambar beranda ini atau homepage. Kemudian silakan dipilih di bagian sini karena kita menjual properti di Indonesia, jadi pilih IDR, kemudian lokasinya juga kita bahasa Indonesia. Kemudian kalau seandainya teman-teman mau ubah hurufnya, silakan dipilih di bagian sini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian warna. Di bagian sini kita akan buat beberapa perubahan. Di antaranya kita menggunakan background warna putih, kemudian teksnya kita samakan di semua teks, gambar juga kita kasih hitam. Kemudian selanjutnya warna background untuk semua ini kita kasih putih saja. Kemudian kita tidak akan menggunakan border, jadi kita set transparent. Oke, kita bisa lihat perubahan di sini. Oke, ini sudah putih semua. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian fitur. Karena kita tidak butuhkan semua ini, jadi kita hapus. Kita sisakan yang my account saja, karena properti membutuhkan akun. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan modul property listing. Kemudian modul lain yang kita butuhkan adalah
push notification, kemudian ada diskon juga. Oke, setelah keempat fitur ini ditambahkan, kita masuk ke bagian properti, kita ubah namanya jadi layanan, kemudian gambarnya silakan teman-teman ubah. Selanjutnya kita masuk ke bagian settingan. Nah, ini nanti maksimal properti yang ditambahkan oleh member. Jadi kalau seandainya dia tambahkan di sini, maksimal properti yang dia tambahkan itu sebanyak 5. Bisa teman-teman ubah. Kemudian di sini juga foto yang akan di-upload oleh si member itu berapa banyak. Di sini maksimalnya 5. Kemudian selanjutnya, nah ini kita menggunakan meter persegi. Kemudian di bagian sini silakan dicentang semua, di bagian sini juga. Selanjutnya di bagian sini silakan diisi admin emailnya. Kemudian kita bisa submit di sini. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian fasilitas. Nah, sesuai dengan konsep kita tadi, di bagian fasilitas ini ada AC, kamar tidur. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada banyak sekali. Jadi kita tidak akan manfaatkan semua ini. Kita hanya butuh beberapa. Jadi yang tidak perlu ini kita hapus saja. Kemudian yang AC, kita ubah namanya jadi AC. Kemudian kita simpan. Selanjutnya yang bathtub ini bak mandi. Kita Oke, ini kita sudah tambahkan beberapa fasilitas. Kita bisa sesuaikan juga. Kalau seandainya ada yang mau ditambahkan baru, silakan teman-teman klik di sini. Mesin cuci. Ini gambar dia required. Silakan teman-teman isi gambarnya. Kemudian statusnya required. Oke, teman-teman, ini beberapa fasilitas yang akan ada di dalam properti yang kita jual. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian jenis properti. Nah, di bagian sini karena kita tidak pakai semua ini, jadi kita hapus yang beberapa atau edit yang lainnya. Misalnya ini apartemen. Kemudian di sini kita bisa ubah saja rumah dinas.
kita bisa tambahkan baru ruko, kemudian kita bisa tambahkan lagi toko. Oke, ini beberapa jenis properti yang kita akan jual. Kemudian selanjutnya di bagian input fields ini ada beberapa data yang dimintakan nanti, di mana diantaranya ada alamat, kemudian dijual oleh, kota, kemudian harga, dan tahun pembangunan misalnya. Tetapi di sini kita tidak butuhkan semua data ini, kita hanya ambil beberapa saja. Nah, karena kita tidak bisa hapus, kita hanya bisa edit. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mengubah status required ini menjadi opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kita ubah jadi alamat, kemudian ini statusnya tetap required juga. Kemudian yang landmark ini kita ubah menjadi opsional saja. Teman-teman bisa sekalian juga ubah ke dalam bahasa Indonesia apa padanan kata dari area atau landmark ini. Sama juga dengan yang ini, dilelang. Oh, ini sudah ada, dilelang oleh. Ini statusnya harus. Oke, data penting yang kita perlu minta ke member nanti, diantaranya ada alamat, kemudian deskripsi proyek, siapa yang lelang, kemudian ada harga jual maksimal, harga jual minimal, kamar tidurnya berapa, kemudian nama kontak, nama properti, nomor HP, perabotan, kemudian tanggal lelang, dan ukuran tanah. Kemudian di bagian sini kita bisa tambahkan rencana keanggotaannya ini, terserah teman-teman. Di sini saya pakai kelas A, kemudian total listing yang diperbolehkan, misalnya 10, harganya berapa, misalnya 100 juta. Ini 100 juta ya. Oke. Harga khususnya ini kita bisa set ke 95 juta. Kemudian ini berapa hari validnya, teman-teman bisa isi di sini, misalnya 2 bulan atau 60 hari. Kemudian silakan isi deskripsinya. Nah, di deskripsi ini silakan teman-teman isi deskripsi dari rumah tipe A ini atau kelas A ini.
Kemudian kita tambahkan gambarnya di bagian sini. Kemudian ini statusnya, ini required juga, kita kirim. Kita bisa tambahkan lagi, sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kelas B. Di bagian total listing low ini, kita set misalnya 20 diperbolehkan, harganya 95 juta. Kemudian harga spesialnya misalnya 90 juta. Kemudian validity-nya kita set 30 hari, deskripsinya, terus gambarnya juga. Kemudian kita centang juga, ini harus. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan lagi. Kemudian kita masuk di bagian kelola daftar properti. Kita akan diarahkan ke tab baru. Kemudian kita bisa buat daftar baru. Nah, di sini silakan teman-teman isi data-data yang diminta. Di bagian sini misalnya kita isi proyek baru. Kemudian judulnya misalnya perumahan rakyat. Nama properti misalnya rumah dinas. Jenis propertinya ya tentu rumah dinas. Kamar tidurnya kita isi misalnya 5. Kamar mandinya kita isi 5 juga. Ukuran properti yaitu ukuran dari rumah yang kita jual ini, misalnya 12 meter persegi. Ini satunya persegi ya, 12 meter persegi. Kemudian di bagian sini kita bisa isi nilai yang sama juga dengan ukuran properti. Kemudian di bagian ukuran tanah, misalnya ini kita kasih 200 meter persegi. Harga per meter perseginya itu misalnya 1 juta. Itu terserah teman-teman. Nah, kemudian di sini bagaimana nanti ini proyek yang kita jual, apakah hanya sewa atau jadi milik. Nah, di sini saya pilih hak milik. Kemudian di bagian perabotan sini kita isi yang perabot lengkap. Jadi nanti ada semua perlengkapan di dalam. Si pembelinya tinggal pakai. Kemudian tahun pembangunan kita bisa isi di sini misalnya tahun 2017. Kemudian di bagian jumlah nomor unit ini kita tidak perlu isi. Toh ini juga tidak diminta atau tidak required. Kemudian lantai dan jumlah lantainya tidak perlu. Yang kita perlu isi adalah bagian deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini silakan teman-teman deskripsikan rumah yang dijual di sini. Dalam contoh ini saya gunakan teks dummy. Kemudian kita klik lanjut. Selanjutnya di bagian sini kita silakan isi alamat dari properti yang kita jual ini. Di sini sifatnya yang negara bagian ini sifatnya opsional saja. Yang perlu ini kota sama alamat ini. Landmark juga kita tidak perlu isi. Di sini saya akan isi Amban. Kalau ada peringatan seperti ini karena kita gagal untuk ambil maps, ini harusnya kalau kita ketik Amban, dia otomatis ada rekomendasi alamat. Kemudian di bagian sini kita isi pengembang proyeknya. Ini harus unit yang tersedia, yaitu berapa banyak rumah yang kita jual ini, misalnya 10. Kemudian harga jual minimalnya kita ambil di kisaran berapa, dari 95 juta. Kemudian di sini 99 juta. Kita bisa isi juga deskripsi projectnya. Kemudian kita klik lanjut. Di bagian fasilitas ini kita bisa centang. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini proyek ini akan tersedia tanggal berapa. Misalnya di sini saya set 18 Desember.
kemudian nama kontaknya, kemudian nomor HP-nya. Silakan teman-teman isi nomor HP. Selanjutnya di bagian sini silakan teman-teman tambahkan foto dari bangunan atau rumah yang dijual. Untuk mengetahui ukuran foto yang bisa support, silakan klik kanan, kita bisa scroll ke bawah, kita masuk ke bagian sini. Nah, yang diperbolehkan itu 350 kali 184, ukurannya persegi panjang. Oke. Selanjutnya kita okekan. Kita bisa tambahkan yang lain. Oke, kita cukup tambahkan 2 gambar saja. Setelah itu kita simpan. Oke, kita sudah berhasil menambahkan properti yang pertama. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini kita bisa lihat statusnya sudah diterbitkan. Teman-teman juga kalau seandainya sudah ada yang beli, kita bisa ubah statusnya di sini, terjual atau tidak tersedia kalau seandainya sudah tidak ada lagi. Selain itu, teman-teman juga dimungkinkan untuk menambahkan gambar, kemudian mengubah fasilitas yang ada di dalam rumah yang kita jual. Kalau seandainya kita kembali ke sini, kita lihat di overview, kita akan lihat di bagian sini, ini properti yang sudah kita tambahkan. Kita bisa lihat deskripsinya, ini data-data yang kita isi tadi. Kemudian nanti di bagian sini, kalau seandainya saya ingin mengobrol dengan si pengembang atau si admin, kita bisa klik di bagian sini. Nah, kita bisa tandai sebagai favorit. Kemudian kita juga bisa kirim SMS ke si penjual atau si admin yang mengurusi bagian aplikasi ini. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya teman-teman tambahkan properti di dalam aplikasi atau by phone, kita bisa klik di sini. Nah, karena kita belum login, kita bisa create new akun misalnya. Oke. Setelah teman-teman login, kita bisa menambahkan fasilitas dari dalam aplikasi kita. Kita bisa klik di tanda tambah, kemudian kita isi. Misalnya contohnya seperti ini. Ini misalnya project baru, tipenya apa? Ini rumah. Kemudian yang lain-lainnya ini opsional. Kemudian tahun bangunnya ini kita bisa. Kemudian selanjutnya kita bisa isi deskripsinya. Kita next. Ini silakan diisi. Misalnya Anafari. Oh iya, karena kita membutuhkan lokasi di sini, teman-teman harus menambahkan maps, API Maps Key. Jadi ketika nanti teman-teman tambahkan API Maps Key, ini baru akan muncul rekomendasi alamatnya. Seperti itu ya. Kemudian pengembang proyeknya kita bisa isi. Misalnya ini tersedia 4 unit. Harga jual minimal misalnya 25 juta misalnya. Kemudian ini 50 juta. Kemudian deskripsi proyeknya silakan diisi. Selanjutnya next. Nah, ini kita bisa centang yang bagian sini. Ini sorry, ini karena kita set teksnya putih, backgroundnya juga putih, makanya tulisannya tidak muncul. Nanti kita ubah yang bagian sini. Kemudian kita bisa upload fotonya. Oke, kita tambahkan 1 foto saja. Selanjutnya next. Ketersediaannya nanti tanggal berapa, misalnya 24 November. Ini sama juga. Kemudian kita save. Oke, ini sudah sukses. Kita sudah berhasil, tetapi di sini statusnya pending. Untuk
di set ke publish, kita bisa masuk ke bagian properti listing tadi atau ke bagian pengaturan. Kemudian kita bisa klik di bagian kelola properti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang statusnya menunggu keputusan. Untuk mengubahnya kita bisa klik di lihat. Kemudian di bagian sini kita klik setujui. Oke, setelah berhasil, kita bisa kembali ke sini. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil kita tambahkan. Oke, teman-teman, ini pemanfaatan modul property listing. Untuk tutorial modul-modul yang lain, silakan teman-teman ikuti di forum, karena ini sudah dibahas satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke bagian warna. Kita fixkan dulu masalah kita tadi. Selanjutnya teman-teman bisa ubah teks yang warna putih ini menjadi warna sesuai dengan yang di atas. Kita bisa copy, kemudian kita bisa paste. Kita kasih warna yang sama saja. Oke teman-teman, karena ini kita sudah selesai, jadi silakan teman-teman eksplor sendiri sesuai dengan kebutuhan. Selamat mencoba, semoga berhasil.